Pemirsa, 2 orang diamankan polisi karena mengancam akan meledakkan Polres Pacitan, Jawa Timur. Ya, pelaku ini mengaku residivis teroris, membawa 1 pistol airsoft gun, membuat polisi perketat untuk keamanannya. Suasana tegang terjadi di jalan raya depan Polres Pacitan saat 2 pria meminta mediasi kasus kecelakaan antara truk bermuatan solar dan minibus di Tanjung Sari. Pelaku mengaku sebagai residivis teroris. Polisi menangkap pelaku dan mengamankan lokasi dengan menerjunkan tim jihandak karena dikhawatirkan para pelaku benar akan melakukan pengeboman dan membawa bahan peledak. Pistol dan airsoft gun diamankan dari 2 pelaku yang disimpan dalam tas. Para pelaku bahkan mengamuk saat ditangkap polisi. Para pelaku diperiksa di Polres Pacitan, sementara polisi selama 3 jam mengamankan seluruh wilayah Polres dan sekitarnya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, saat narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah produksi narkotika golongan 1 jenis cairan bahan tembakau sintetis di Jalan Cisangkan Hilir, Cimahi, Jawa Barat. Ya, dari penggerebekan ini polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang chef hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan seorang pengedar dan produksi tembakau sintetis di sebuah rumah Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padusuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat. Saat digerebek, pelaku SH menunjukkan bahan cairan bibit narkotika yang dikemas dalam botol spray. SH ditangkap bersama kedua rekannya AP dan MR. Kedua tersangka diantaranya mengaku berprofesi sebagai chef atau juru masak hotel bintang 5 di Bandung Barat. Mereka terpaksa memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis karena kebutuhan ekonomi. Saudara DAP ini chef di salah satu hotel berbintang 5 di salah satu daerah di Bandung Barat. Ada kebutuhan lebih ya. Intinya saudara DAP ini pelaku punya kebutuhan lebih dan mengambil jalan pintas, yaitu sebagai produksi menjual narkotika golongan 1 sebagai bahan baku tembakau sintetis. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwan Wahyu, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang penjual makanan di sekolah dasar menjadi korban penyiraman air keras di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dan korban merupakan saudara angkat. Dari rekaman video warga ini, 2 pria berkelahi di halaman SD Ilir Timur 1 Palembang dan sempat dilerai warga. Namun 1 orang terkena siraman air keras. Bagus yang terkena siraman air keras melaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Bagus mengalami luka bakar pada bagian leher hingga dada sebelah kiri. Perkelahian berawal dari kipas angin yang ditanyakan Bagus pada pelaku, namun tiba-tiba pelaku menyerang korban. Benar di kipas aku katanya. Oh, dia nanya kipas angin. Yang melusak. Terus langsung menyok, mukul. Ya, nganjok. Di mana dipukulnya? Mau nangkis, ditangkis. Pelaku sebelumnya tinggal di rumah korban namun diusir setelah memasuki kamar anak perempuan. Terjadi. Ya mungkin sakit hati Pak, dia juga Kenapa sakit hati, kenapa? pernah kami usir dari rumah ya Pak. Bapak usir dari rumah. Kenapa diusir, Pak? Karena dia kan pernah masuk ke rumah kamar anak di situ Pak. Kasus ini masih ditangani Polda Sumatera Selatan, sementara korban masih menjalani rawat jalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Ini pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polresta Mataram menetapkan pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat berinisial AF 60 tahun sebagai tersangka pencabulan. Terdapat 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016 hingga 2023 lalu.
Namun para korban baru berani mengungkapnya, bahkan sebagian besar korban sudah berstatus alumni. Kita juga sudah melakukan penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Untuk yang sudah kita periksa sehingga dikeluarkan penetapan tersangka yaitu ada 5 pencabulan dan ada 5 persetubuhan. Dan 1 orang itu di antara 10 orang ini disetubuhi juga dan dicabuli juga. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya yang belum melapor. Diduga para korban merasa malu dan tertekan karena pelakunya melibatkan tokoh agama yang menjadi panutan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Harika Sidi, Ainus melaporkan. Pemirsa, asik bermain di mobil dinas Satpol PP yang sedang terparkir, bocah laki-laki terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban sempat berteriak minta tolong hingga akhirnya dievakuasi petugas Sudin Damkar, Jakarta Timur. Inilah seorang bocah laki-laki yang terjepit di sela-sela kursi mobil Satpol PP yang terparkir di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi bocah tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan cara melepas baut kursi agar kursi bisa dilonggarkan. Petugas akhirnya berhasil mengevakuasi bocah yang terjepit di sela-sela bangku dan dikembalikan ke orang tuanya. Bocah laki-laki ini terjepit di sela-sela bangku mobil Satpol PP saat bermain bersama anak-anak lainnya. Sang anak sempat berteriak hingga akhirnya orang tua langsung menghubungi Damkar untuk membantu proses evakuasi. Di mobil Satpol PP, tok-tok ya. Tiba-tiba salah satu yang teriak, tolong Fahri, kenapa bisa nyamperin dong. Ternyata anak dia di tengah-tengah panggilan. Para orang tua diimbau untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain di luar rumah. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga terdapat kelalaian penanganan medis seorang karyawati di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi di salah satu rumah sakit. Korban ini terkena mesin pres pada jari tangan kirinya. Pihak Dinkes masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Video viral yang tersebar di dunia maya, seorang karyawati di ruang IGD rumah sakit tengah memperlihatkan luka pada jarinya karena kecelakaan kerja. Namun naas tak berselang lama usai operasi, korban Kintan Juniasari dinyatakan meninggal dunia. Engkus, kakak korban yang mendapat kabar sang adik alami kecelakaan kerja segera menuju ke rumah sakit Fikri di wilayah Kecamatan Kelari sebelum pihak rumah sakit memutuskan tindakan operasi terhadap korban. Engkus sempat berkomunikasi saat adiknya dalam perawatan medis di ruang IGD rumah sakit. Pihak keluarga merasa ada kejanggalan dalam penanganan medis kepada korban karena tindakan operasi dan pemberian obat bius tidak diketahui pihak keluarga. Korban yang sempat sadar usai operasi justru kondisinya melemah, bahkan di beberapa bagian tubuh korban mengeluarkan darah hingga korban mengembuskan nafas terakhir. Dari pihak perusahaan udah membawa ke rumah sakit untuk penanganan, mungkin ya pengobatan di rumah sakit. Luka patah atau potong Pak nggak ada, itu hanya luka sedikit aja yang di jari aja, gitu. Kena mesin pres gitu, kena kecelakaan di PT. Kami dari Yankes sudah menelusuri ke Fikri. Saya belum melakukan laporan, tapi intinya tadi itu kemungkinan apakah dari komunikasi, apakah ada sesuatu. Hingga kini, pihak keluarga menunggu kabar pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Karawang terhadap pihak rumah sakit yang tidak berkenan dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.